Nah, ini parah nih. Minta kerupuk, Minta kerupuk. pelit, nendang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat 2Z, kita bertemu lagi pada episode Indonesia Indah. Kali ini sahabat akan diajak ke pulau terpencil di Bengkulu, Pulau Enggano. Kita memulai perjalanan dari Bandara Fatmawati Soekarno yang berada di Jalan Depati Payung Negara, Pekan Sabtu, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Jalan ini dulu orang menyebutnya Jalan Raya Padang Kemiling, dan nama Bandar Udara Bengkulu bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Perubahan nama Bandar Udara Padang Kemiling menjadi Bandar Udara Fatmawati Soekarno, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 14 November 2001 sebagai penghormatan atas jasa dan ikatan sejarah Ibu Fatmawati dengan Bengkulu. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Beliau adalah istri Presiden Soekarno pada masa pembuangannya di Bengkulu oleh pemerintahan Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer pada tahun 1938 sampai dengan tahun 1942. Lokasi bandara ini tidak jauh dari beberapa situs sejarah masa pembuangan itu, jadi secara simbolis penamaannya punya makna khusus bagi warga Bengkulu. Bandara ini awalnya dibangun pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1940-an. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer dan penerbangan sipil skala kecil. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942-1945, bandara ini dipakai untuk basis operasi militer Jepang di wilayah Barat Sumatera. Setelah proklamasi 1945, bandara diambil alih pemerintah Indonesia dan masih berfungsi sebagai bandara kecil, dengan landasan pacu masih tanah pada awalnya. Kita lanjutkan perjalanan ke Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Pulau Enggano ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan merupakan satu kecamatan Enggano dengan pusat pemerintahan berada di Desa Apoho. Pulau ini berada di sebelah barat daya dari kota Bengkulu dengan jarak sekitar 156 km. Luas wilayah Pulau Enggano mencapai 400,6 km persegi yang terdiri dari 6 desa yaitu Desa Banjarsari, Meok, Apoho, Malakoni, Kaana, dan Kahyapu. Penamaan Pulau Enggano terdapat beberapa pendapat.
Orang Melayu menamai Pulau Enggano sebagai Pulau Telanjang, karena pada masa lalu masyarakat adat Enggano baik pria maupun wanita bertelanjang dada. Ada pula yang menyebutkan bahwa nama Enggano kemungkinan berasal dari bahasa Portugis. Terdapat catatan-catatan awal pendaratan pelaut-pelaut Eropa ke Pulau Enggano. Pelaut Eropa yang tercatat pertama kali mendarat di Pulau Enggano adalah pelaut Portugis di bawah pimpinan Alvaro Talesso atau Alonso Talesso. Pada 1506, kapalnya terhempas badai sehingga mereka terdampar di Pulau Enggano. Dimungkinkan dengan terdamparnya Talesso di pulau tersebut dan tidak ditemukannya komoditas rempah-rempah seperti yang diharapkan, maka dengan adanya rasa kekecewaan tersebut Talesso menyebut pulau tersebut dengan Enggano yang bermakna kesalahan. Kita telah mendarat di Bandara Enggano, Bengkulu Utara. Bandara Enggano berfungsi sebagai bandara perintis, mendukung akses transportasi ke pulau terpencil yang sebelumnya hanya bisa diakses lewat laut, yaitu dengan kapal feri atau perintis, yang kadang memakan waktu hingga 12 jam. Pembangunan dimulai pada tahun 2009, dengan tahapan awal berupa pembersihan lahan sebesar 310 hektar yang telah disertifikatkan sejak 1987. Tahap pengaspalan pertama sepanjang 300 meter pada tahun 2012, dan dilanjutkan lagi pada 2013 dengan memperpanjang landasan hingga 900 meter. Landasan pacu kemudian diperpanjang menjadi 1.600 meter dan bandara diresmikan pada tahun 2014. Dengan memperpanjang landasan pacu memungkinkan penerbangan pesawat Hercules untuk kepentingan evakuasi bencana dan meningkatkan kapasitas operasional. Pemerintah melalui Kemenhub juga memberikan subsidi penerbangan perintis rute Bengkulu, Enggano dan dilayani oleh maskapai Susi Air sejak 2024. Selain itu, akses di bandara terus ditingkatkan, termasuk fasilitas sisi darat atau udara dan konektivitas jalan ke pelabuhan, bagian dari strategi Indonesia sentris agar daerah terluar terhubung lebih baik. Nah sahabat, setelah kami penat melakukan aktivitas pekerjaan di lapangan dalam beberapa hari yang lalu, kami masih ada beberapa waktu menunggu jadwal penerbangan dari Enggano kembali ke Bengkulu. Untuk itu kami manfaatkan untuk berkunjung ke salah satu keluarga kami, yaitu unit Siaga SAR Enggano yang berada di Desa Malakoni. Sebelum menuju ke Bakblau, kami persiapan bahan makanan untuk kita santap bersama di sana. Yuk sahabat kita lanjutkan perjalanan ke Bakblau. Bakblau terletak di Desa Meok, Dusun Kaai, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam bahasa setempat, Bakblau berarti mata biru, merujuk pada warna airnya yang benar-benar biru bening seperti kaca. Langkah ini membawa kami ke sebuah surga tersembunyi di Pulau Enggano. Setiap jejak menuju Bakblau terasa seperti undangan menuju rahasia alam. Dalam pengelolaan operasional dan kebersihan Danau Bakblau, Camat Enggano bersama Kepala Desa Meok berinisiasi langsung di dalamnya, termasuk kegiatan rutin seperti pembersihan lingkungan sekitarnya dengan menginstruksikan pembersihan rutin area Bakblau agar tetap asri untuk dikunjungi. Di balik rimbun hutan dan sunyi mangrove, ada keindahan yang seakan belum tersentuh waktu. Dan inilah dia, mata biru di tengah alam liar.
Danau Bak Blau. Bak Blau merupakan muara alami yang terletak di tepi pantai dan berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Air Bak Blau sangatlah jernih, ada yang menyebutnya seperti kolam sebening kaca. Suasana sekitar masih alami, dikelilingi mangrove, pepohonan rimbun, dan hutan pantai. Kedalamannya sekitar 3 hingga 7 meter, dengan dasar batu kapur karst dan pasir. Kami tiba saat hujan ringan, jadi kami belum bisa mengeksplorasi lokasi ini. Sambil menunggu hujan reda dan keluarga kami dari Satuan Pelayanan Bandara Enggano tiba, kami menyiapkan perbekalan kami. Wah, mantap. Wih. Makan siang. Selain rindangnya tanaman di sekitar danau dan airnya yang jernih, kita juga dapat mendengarkan indahnya nyanyian burung yang berada di sekitar danau. 20 ekor kalau nggak salah kemarin kita ya? Iya Pak, lebih 20 ekor. Wah itu banyak banget. Yang mau Indomie pakai kuah, yang mau mie goreng pakai kuah silakan. Ini bumbunya belum tuh Bang, izin Bang. Hah? Bumbu. Karena beningnya air di Bak Blau, kita dapat melihat pergerakan ikan dari kejauhan. Keluarga kami dari Satuan Pelayanan Bandara Enggano telah tiba di Bak Blau. Udah berendam. Udah kedinginan. Yuk sahabat, kita makan siang bersama-sama. Mari. Selesai makan siang, kami menikmati kelapa hasil panen keluarga kami Satuan Pelayanan Bandara Enggano, dari pohon kelapa di Komplek Rumah Dinas Bandara Enggano. Setelah kami santap siang bersama, yuk sahabat, kita lanjut eksplorasi Bak Blau. Aliran air dari Danau Bak Blau, langsung menuju Samudra Hindia. Meski terhubung dengan laut, rasa airnya cenderung payau hingga sedikit manis, hasil dari campuran air tawar dan asin. Tidak jauh dari Jembatan Merah, kami menemukan buah yang mirip nanas besar, tapi bukan nanas.
Buah hala. Buah yang tumbuh pada jenis pohon pandan-pandanan. Tanaman ini sering ditemukan di daerah pesisir. Karena tumbuhnya di pesisir, orang menyebutnya pandan pasir atau pandan laut dengan nama latin Pandanus tectorius. Menurut cerita dari warga setempat, bak blau dijaga oleh sepasang buaya putih yang dipercaya sebagai jelmaan pasangan kekasih yang tak direstui dan tetap menjaga kolam itu. Mereka dikatakan hanya muncul jika ada perilaku tidak senonoh di sekitar danau. Di balik kejernihan air, ada kisah cinta dan keabadian yang dipercaya tetap hidup hingga kini. Di pantai kami menemukan kepiting kecil berwarna putih pucat. Animalia ini termasuk dalam genus Ocypode dengan nama latin Ocypode pallidula. Kepiting kecil ini memiliki cara berlindung di dalam pasir untuk menghindar dari predator. Kami kembali ke hutan mangrove yang berada di tepi danau Bak Blau. Kami melihat ada ikan yang dapat berjalan di daratan dan tidak di dalam air. Ya, itu ikan tembakul, ikan dari genus Periophthalmus. Yuk sahabat, kita nikmati keindahan Bak Blau bersama-sama. Bak Blau bukan sekadar destinasi, tapi ruang untuk menyatu dengan alam, dengan diri, dan dengan sunyi. Sunyi yang menenangkan, seakan dunia melambat untuk memberi ruang pada ketenangan. Setiap tetes air di Bak Blau adalah cerita, setiap birunya adalah ketenangan yang tak tergantikan. Birunya begitu jernih, seakan langit jatuh dan berdiam dalam air. Di sini, suara angin dan nyanyian burung berpadu jadi harmoni alam. Setelah kami puas menikmati keindahan danau Bak Blau bersama-sama, saatnya kami kembali pulang. Sebelum pulang, pastikan kembali dalam kondisi bersih. Sampah-sampah dikumpulkan dan buang pada tempatnya. Kita semua punya andil dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian alam Enggano. Malam pun tiba. Malam ini kami bersama keluarga Satuan Unit SAR Enggano berkumpul di kediaman keluarga besar Satuan Pelayanan Bandara Enggano di Bandara Enggano. Kami akan menikmati malam dengan masak dan santap malam bersama-sama. Yang akan kami olah antara lain, burung pergam. Burung pergam sejenis merpati besar dari keluarga Columbidae. Banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ciri khasnya, ukurannya lebih besar daripada merpati biasa. Biasanya hidup berkelompok dan suka hinggap di pohon besar dekat pantai atau hutan. Makanan utamanya buah-buahan. Lobster pasir.
Lobster pasir banyak ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik, termasuk pesisir Indonesia. Suka tinggal di karang dangkal, tapi bisa juga sampai ke dalaman 90 meter dan termasuk nokturnal animal. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki capit, spiny lobster, karapas bertekstur kasar, seperti bersisik atau beralur, warna dasar hijau keabu-abuan dengan bintik terang dan tonjolan berduri kuning keemasan. Makanannya yang dikonsumsi antaranya kerang-kerangan, siput laut, dan terkadang hewan kecil lain di karang. Ikan taji-taji atau debam taji tanduk. Ikan jenis ini tersebar Indo-Pasifik, dari perairan timur Afrika hingga ke kawasan Pasifik termasuk Laut Tropika dan terumbu karang. Kedalaman biasanya mencapai 80 meter dalam air laut. Ikan ini terdapat ciri berupa tanduk atau benjolan rostrum di bagian dahi. Makanan yang dikonsumsi antara lain, rumpai laut dan vegetasi laut, Macroscopic algae, terutama jenis rumpai laut daun. Biasanya dijumpai dalam kumpulan kecil. Ayam Menggano nih, Pak. Bantu saja. Setelah kami menyiapkan makan malam bersama, saatnya kami santap malam bersama-sama. Selamat makan. Ini adalah pertama kalinya Ayau makan lobster. Selesai sudah silaturahmi dan kebersamaan kami malam ini. Kami lanjutkan istirahat malam, guna menyiapkan diri untuk kegiatan di esok hari. Hai sahabat, kita jumpa lagi di pagi yang cerah ini. Pagi ini kita akan melakukan kolaborasi pendampingan unit siaga SAR Enggano dengan BMKG dan Satuan Pelayanan Bandara Enggano ke Pulau Duo. Kami juga akan di-training bagaimana sulitnya tim SAR menyiapkan peralatan sebelum melakukan kegiatan rescue sampai tiba di lokasi, dan juga hingga membawa kembali peralatan rescue tersebut sampai home base. Wah, udah siap. Kita menuju Pelabuhan Feri ASDP Enggano. Kami berhenti sejenak untuk membeli perbekalan. Kami telah tiba di Pelabuhan Feri ASDP Enggano. Tim sudah menurunkan perahu di lokasi yang landai dan aman untuk menurunkan perahu karet. Kami berjalan menuju dermaga untuk mendapatkan tempat yang aman untuk menaiki perahu. Kita lanjutkan perjalanan ke Pulau Duo yang berjarak hanya sekitar 2 hingga 3 km dari Desa Kahyapu,
yang merupakan desa pesisir di Enggano. Perahu nelayan lokal biasanya berangkat dari dermaga feri ASDP atau Pantai Kahyapu, hanya butuh 15 hingga 20 menit untuk sampai, tergantung ombak. Dulu, Pulau Duo hanyalah titik kecil di peta para nelayan Enggano. Tidak ada dermaga, tidak ada rumah tetap, hanya pondok sementara untuk berteduh, memancing, atau mengolah ikan hasil tangkapan. Angin laut Samudra Hindia berhembus kencang, membawa aroma garam dan suara burung laut. Kita telah tiba di Pulau Duo. Tepat titik bersandarnya perahu karet kami, di Kahyapu Surf Island Cabin. Kami lanjut berjalan menuju titik kumpul. Di Pulau Duo pada daratannya terdapat pasir putih halus, sedangkan di dalam laut landainya, terdapat batu-batu karang. Jika ingin masuk ke perairannya disarankan menggunakan sepatu yang dikhususkan untuk di dalam air. Kami telah tiba di titik kumpul. Sahabat, kami kedatangan tamu tak diundang. Dia memaksa diri untuk bergabung bersama kami. Mungkin karena seringnya ada kunjungan di Pulau Duo, sampai-sampai dia lupa kalau dirinya adalah seekor kambing. Jangan lupa bawa cermin buat dia ya sahabat. Sekitar tahun 2010-an, kabar tentang kejernihan air, terumbu karang, dan ikan yang melimpah mulai menyebar. Beberapa penggiat ekowisata dan warga lokal melihat peluang, membangun pondok sederhana, menawarkan pengalaman snorkeling, diving, hingga memancing langsung dari bibir pantai. Pulau Dua atau Duo merupakan pulau kecil di barat daya Pulau Enggano. Pada bagian tengahnya adalah hutan lebat yang masih menjadi rumah bagi burung-burung endemik Enggano. Luas pulau ini sekitar 30 sampai dengan 32 hektar, sebagian besar berupa pulau kosong yang dikelilingi hutan alami dan pasir putih. Air lautnya sangat jernih, cocok untuk snorkeling, diving, atau sekadar berjalan-jalan di pantai. Banyak ikan di pinggir pantai, bahkan bisa dipancing dari tepian pantai. Kita bagi beberapa tim, ada yang bagian berburu bahan utama yaitu ikan. Tim ini sekaligus ikut mendampingi kegiatan keluarga kami dari unit siaga SAR Enggano di sisi barat daya Pulau Duo. Foto. Ada pula tim yang mencari kelapa, masak, dan bakar ikan. Ayau memilih bagian bakar ikan, walau dari dulu tidak ahli menghidupkan api unggun. Hehehe. Sambil menunggu tim mancing tiba, Ayau manfaatkan waktu dengan melihat-lihat ikan langsung dari alamnya.
Ayau menemukan banyak ikan-ikan kecil di sebuah batu karang. Kali ini Ayau tidak bahas satu persatu nama Latin dari ikan-ikan ini, karena ikannya terlalu banyak, nanti sahabat pusing mendengarnya. Pak Tri mendapatkan souvenir dari lautan Pulau Duo. Tim mancing ikan telah tiba. Saatnya kita olah dan masak bersama. Setelah kita olah dan masak bersama, saatnya kita makan bersama-sama. Pulau ini masih sunyi, tapi tidak lagi sepi. Masa depannya bergantung pada bagaimana ia dijaga, apakah akan tetap menjadi surga alami. Bagi warga Enggano, Pulau Dua bukan hanya soal pasir dan laut. Ia adalah simbol potensi yang belum sepenuhnya tergarap. Di satu sisi, wisata membawa pemasukan, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa akses untuk masyarakat lokal akan semakin terbatas jika kepemilikan lahan berpindah tangan sepenuhnya. Selesai sudah kebersamaan kami di Pulau Duo. Semoga kebersamaan kami terus berlanjut dan tak hilang oleh waktu. Ya Waika. Saatnya kami kembali ke Pulau Enggano, untuk kembali ke kesibukannya masing-masing.